jangan kikir mendoakan baik bagi orang lain. Itu hamba Allah loh. Orang-orang yang berbuat jelek ke kita tuh hamba Allah. Punya keluarga, punya orang tua, punya anak. Mungkin orang tuanya menginginkan anaknya soleh, tapi belum soleh. Kenapa kita tidak doakan supaya soleh? Nanti orang tuanya bahagia. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Tiap orang bukan malaikat ya, pasti punya kekurangan dan kesalahan. Ini pun harus punya nilai tambah bagi kita. Jadi kalau kita menjumpai kekurangan kesalahan orang, harus tadi yang punya kelebihan punya nilai tambah. Yang punya kekurangan, kita pun punya nilai tambah. Jadi jangan sampai kekurangan, kesalahan, kelemahan orang jadi dosa bagi kita. Kita lihat kekurangan seseorang dalam perilakunya jadi cermin. Apakah saya punya kelakuan yang sama tidak dengan beliau? Nah, jangan sampai dia pelit, kita koret, ya kan? Dia kedengkut, kita buntut kasir, artinya kembar. Dia orangnya tidak bagus kata-katanya. Oh, jadi bahan evaluasi, jangan sampai kata-kata saya juga begitu. Dia jorok ngomongnya, jadi tiap keburukan, kekurangan, kesalahan orang lain bisa jadi jalan kita bercermin. Karena misal ya hadirin sekali, ini mengulang sedikit tentang ilmu bicara. Sebetulnya pada waktu kita bicara, kita itu sedang membuka aib. Ini seperti A sekarang ya, A sedang bicara. Makin banyak A bicara, makin kebuka. Kekurangan, kesalahan, aib, kesombongan, ria, kedengkian, kekurangan iman, makin bicara tuh makin terukur. Ini baru kemarin AA dapat nasihat dari Ustadz Komar. AA katanya ada seorang ulama yang tahu AA dihina, oh gini katanya, Ustadz, kalau ada orang yang menghina, lihat siapa yang menghinanya. Kalau yang atau mengoreksinya ya, bukan menghina tapi mengoreksinya. Kalau yang mengoreksinya ini adalah orang yang mulia akhlaknya, yang tinggi ilmunya, bersih hatinya, kita harus waspada nih. Berarti kita salah betulan. Kalau kita dikoreksi oleh orang yang bijak, oleh orang ditegur lah, oleh orang yang bijak, orang yang akhlaknya baik, maka itu benar-benar kita punya kesalahan. Tapi kalau dikoreksi oleh orang yang ya kurang baik, bicaranya kurang baik, akhlaknya, itu berarti kita sedang ditingkatkan kemuliaannya. Katanya begitu. Oh, ini menarik. Dari mana tahu orang-orang ini mulia atau tidak? Dari cara bicaranya, dari pemilihan kata-kata, dari raut muka, dari nada suara, itu semua sudah menceritakan siapa dirinya. Jadi kalau ada orang, wah bodoh lu ini, nah, dari cara bicara, raut muka, sikapnya, pilihan kata, itu sudah memperlihatkan siapa yang berbicaranya, termasuk kita ya. Kalau kita bicara, ya kita sudah memperlihatkan, maaf ya, keburukan hati kita, kebusukan hati kita, kedengkian kita. Nah, makanya kalau orang tadi jadi ilmu, yang kedua bagaimana kalau dia ngomongnya jelek? Sama, omongan jelek seseorang itu harusnya jadi pelajaran bagi kita. Siapa tahu ada benarnya. Tapi kalau memang tidak ada benarnya sama sekali, ya sudah, kita maafkan saja. Kita doakan kebaikan, tidak ada ruginya. Kalau orang ngomong jelek ke kita, ya sudah kita ngomong baik saja. Karena yang kembali ke kita kan apa yang kita katakan. Tapi dia ngata-ngatain misalkan, ya sudah kita doakan baik saja. Supaya beliau diampuni Allah, disayang Allah, sisa umurnya berkah. Rugi dong dia ngejelek-jelekin kita, masa kita ngedoain dia? Gimana kalau dia jadi baik? Ya beruntunglah.
Kalau dia jadi baik berarti nggak ngomong jelek lagi, ya kan? Kenapa kita harus membalas keburukan dengan keburukan? Kita juga banyak kekurangan, kesalahan. Apa yang kita inginkan coba? Kalau kita punya kekurangan, dibantu, diperbaiki, dibantu agar kita menjadi bisa orang yang jadi tobat dan jadi lebih baik sama orang lain juga. Tidak orang menjadi perilaku jelek karena boleh jadi latar belakangnya, pendidikannya, lingkungannya, kemudian dia sudah berusaha baik, tapi jatuh lagi. Lalu kita, posisi kita bukan menuntut dia jadi baik. Posisi kita adalah membantu orang jadi baik. Nah, jadi kalau ada kekurangan dan kesalahan, kita tuh membantu. Kalau kita nggak bisa nasihat langsung, doa. Jangan kikir mendoakan baik bagi orang lain. Allah itu hamba Allah loh. Orang-orang yang berbuat jelek ke kita tuh hamba Allah. Punya keluarga, punya orang tua, punya anak. Mungkin orang tuanya menginginkan anaknya soleh, tapi belum soleh. Kenapa kita tidak doakan supaya soleh? Nanti orang tuanya bahagia. Nanti anaknya bahagia. Gini ya, kalau ada seseorang salah, jelek perilakunya, ini belum tentu orang tuanya menginginkan anaknya seperti ini. Suaminya, istrinya, anaknya, belum tentu. Jadi kalau kita membantu orang jadi baik, sebisa kita walaupun kita masih belum baik, nah itu pasti disukai Allah kalau ikhlas, ya. Dan kalau yang berbuat jelek ke kita itu jadi baik, kan dia sendiri jadi bahagia. Ibunya, bapaknya bahagia. Keluarganya bahagia. Kita tidak ada ruginya membantu orang jadi baik. Sebagaimana kita pun ingin dibantu oleh orang lain jadi baik. Jadi kalau ada orang ngata-ngatain kita yang jelek, udah diam-diam kita doakan. Ya Allah, ini saudara saya, ampuni dosanya, muliakan akhlaknya. Ya begitulah, ganti yang buruk dengan hal yang baik. Allah pasti mendengar doa kita dan mudah bagi Allah mengubah siapapun yang Dia kehendaki.